Selamat pagi, perkenalkan saya Petroni Lalua. Artikel untuk isu pertama yaitu isu sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Yang saya ambil adalah artikel yang ditulis oleh Uyun Fikri Naufal dengan judul Legal Protection for the Customary Law Communities of East Kalimantan Related to Land Control for the National Capital. Adapun poin penting yang terdapat di dalam artikel ini adalah temuan utama tentang dampak terhadap masyarakat adat terhadap pengumuman pemindahan ibu kota dan ruang IKN yang berpotensi mengancam hak atas tanah, hutan, identitas budaya, dan hak tradisional masyarakat adat. Data menunjukkan ada sekitar 105.000 hektar area tanah ulayat di dalam area IKN, di mana suku Balikpaser memiliki klaim luas yang signifikan. Partisipasi masyarakat adat pada proses pengadaan tanah dinilai tidak efektif. Terdapat juga kesenjangan antara regulasi dan praktik. Secara formal terdapat payung hukum tentang IKN dengan rujukan Undang-Undang Pengadaan Tanah Nomor 2 Tahun 2012, namun praktik menunjukkan penerapan yang bermasalah, aspek sosial kurang diperhatikan, mekanisme kompensasi sedang terlambat atau tidak adil, dan ada kekosongan hukuman atau aturan yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi tanah adat. Masalah partisipasi dan prosedur serta rekomendasi penulis yang diperlukan. Menurut penulis, dalam artikel ini diperlukan mekanisme pengadaan yang lebih inklusif, transparan, dan adil dengan perlindungan hukum yang jelas terhadap tanah adat, proses kompensasi yang tepat waktu dan layak, serta penguatan partisipasi komunitas adat dalam pengambilan keputusan. Adapun kaitan isu sosial politik yang diangkat di dalam artikel ini dengan keadaan di sekolah tempat saya mengajar adalah yang pertama, risiko kehilangan lahan dan sumber kehidupan komunitas. Perlu diketahui bahwa saya adalah seorang guru yang mengajar di sekolah dasar yang bertempat di Kalimantan Timur, akan menjadi salah satu lingkungan yang akan terimbas juga dari kebijakan ini. Yang pertama adalah risiko kehilangan lahan dan sumber kehidupan komunitas. Karena jika tanah ada di sekitar desa atau sekolah terkena pengadaan, keluarga murid bisa kehilangan lahan pertanian atau lahan ikan, akses hutan, berdampak pada ekonomi rumah tangga murid, kehadiran dan prestasi belajar. Risiko yang kedua atau implikasi yang kedua yaitu gangguan sosial kultural terhadap siswa. Relokasi atau perubahan tata ruang dalam memutus hubungan siswa dengan situs-situs budaya, kuburan leluhur, tempat ritual, melemahkan identitas kultural yang selama ini menjadi unsur penting pendidikan karakter lokal. Implikasi yang ketiga, kemungkinan tekanan migrasi atau ketidakstabilan komunitas. Dan implikasi yang terakhir yaitu kurangnya partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan. Untuk soal nomor 2, yaitu artikel yang berkaitan dengan pembelajaran pendidikan multikultural, saya mengambil artikel yang ditulis oleh Jamroni dengan judul Analisis Pengaruh Implementasi Pendidikan Multikultural Terhadap Sikap Toleransi Keberagaman Siswa Sekolah Dasar Inklusi, yang ditulis pada tahun 2024. Adapun poin penting yang terdapat di dalam artikel tersebut adalah yang pertama, pendidikan multikultural berpengaruh positif terhadap pembentukan sikap toleransi siswa. Siswa yang terkena program atau pembelajaran multikultural cenderung lebih menerima, menghargai, dan menghormati perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, serta kemampuan berbeda pada konteks inklusif. Poin penting yang kedua yaitu peran guru dan kepemimpinan sekolah sangat krusial. Guru harus menjadi fasilitator yang mampu mengorganisir isi, proses, situasi, dan kegiatan belajar secara multikultural. Kepala sekolah dan staf mendukung kebijakan inklusif. Dan poin penting yang ketiga, kurikulum, fleksibel, dan praktik pembelajaran. Kurikulum perlu diberi ruang untuk memasukkan konten lokal dan kegiatan yang mendorong interaksi antar kelompok. Penilaian juga harus sensitif terhadap keberagaman. Kesimpulan dari artikel ini adalah pendidikan multikultural bukan hanya teori, implementasinya di sekolah dasar nyata mempengaruhi sikap toleransi, namun penerapannya efektif membutuhkan kesiapan guru, dukungan kebijakan sekolah, materi pembelajaran yang relevan, dan keterlibatan komunitas. Adapun kaitan dengan keadaan di sekolah tempat saya mengajar, dampak dan masalah yang mungkin muncul di tempat saya mengajar dengan kondisi sekolah yang terletak di daerah terpencil, minim sarana dan prasarana, yaitu ketergantungan terhadap sumber lokal.
di mana di sekolah terpencil materi dan contoh pembelajaran yang relevan harus berasal dari kehidupan dan budaya lokal. Jika konten multikultural memakai contoh urban atau luar, siswa akan kesulitan mengaitkannya dan kurang kontekstual. Sementara artikel ini menekankan pentingnya integrasi konten lokal ke kurikulum. Keterbatasan sarana prasarana dapat menghambat metode interaktif, misalnya kegiatan kelompok lintas budaya, pameran, atau media digital, sehingga pendekatan harus disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Peran guru ganda, guru di pedalaman sering berperan sebagai pendidik sekaligus mediator komunitas. Keterampilan mengelola keberagaman dan pendekatan inklusif menjadi sangat penting. Artikel yang ketiga, yang berkaitan dengan penerapan media digital atau transformasi peningkatan TIK, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah, saya mengambil artikel dengan judul Transformasi Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Sekolah Dasar Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditulis oleh Anggreni A. dan Darmansyah serta Yanti Fitria pada tahun 2023. Adapun temuan inti yang terdapat pada artikel ini yang pertama adalah integrasi TIK meningkatkan motivasi siswa dan menciptakan lingkungan belajar lebih dinamis. Yang kedua, penguasaan kompetensi abad 21 yaitu 4C, 4C, Critical Thinking, Creativity, Communication, and Collaboration lebih mungkin tercapai bila TIK dimanfaatkan secara tepat dalam pembelajaran. Kendala utama yang terdapat di dalam artikel ini adalah yang pertama, ketersediaan infrastruktur, yaitu perangkat dan jaringan, kapasitas SDM, dan kesiapan lingkungan sosial menjadi hambatan nyata dalam penerapan TIK di SD. Artikel menekankan perlunya pendekatan bertahap dan kolaboratif. Rekomendasi penulis, rancang strategi integrasi TIK yang kontekstual sesuai kondisi sekolah, lalu tingkatkan kompetensi guru lewat pelatihan praktis, dan manfaatkan model pembelajaran hibrid atau offline ketika koneksi internet terbatas. Analisis singkat terhadap artikel ini, yaitu artikel ini sesuai untuk konteks sekolah yang ingin memodernisasi pembelajaran tetapi realistis, mengakui bahwa infrastruktur dan SDM harus diselaraskan. Penekanan pada solusi kontekstual dan bertahap sangat relevan untuk sekolah terpencil. Kaitan artikel ini dengan sekolah tempat saya mengajar, di mana lokasi terpencil jaringan belum maksimal dan harus saya akui bahwa SDM memang belum fasih TIK di sekolah saya. Masalah utamanya infrastruktur terbatas, kapasitas guru belum terbiasa menggunakan aplikasi pembelajaran digital, risiko ketergantungan pada jaringan, banyak alat atau pembelajaran online tidak bisa dipakai setiap hari. Untuk pertanyaan nomor 4, artikel internasional yang terindeks Scopus, saya mengambil artikel dengan judul A Systematic Review on the Local Wisdom of Indigenous People in Nature Conservation yang ditulis oleh Abbas A. dan Aziz A. dan Awang A. Adapun hasil analisis dari artikel ini adalah systematic review yang mengikuti pedoman Prisma. Penulis mencari dan menyaring studi dari database besar termasuk Scopus untuk mengumpulkan studi tentang kearifan lokal atau local wisdom yang berkaitan dengan konservasi alam. Kebetulan untuk artikel ini saya memilih isu sosial budaya dan politik. Isi dari artikel ini adalah yang pertama tentang pengelolaan hutan, lalu konservasi flora dan fauna, ketahanan pangan atau food security, yang keempat manajemen air, yang kelima pengelolaan lahan atau land management, keenam peramalan cuaca tradisional, dan yang ketujuh tema lain seperti arsitektur tradisional untuk mitigasi bencana, ritual, serta proteksi. Adapun karakteristik metode penelitian ini adalah mayoritas studi bersifat kualitatif. Habitat yang paling sering diteliti adalah hutan tropis, diikuti padang rumput, pulau pesisir, pegunungan, dan sebagainya. Demikian hasil pembelajaran yang saya tuangkan di dalam tugas pertama ini. Semoga sesuai dengan ekspektasi profesor yang mengampu mata kuliah ini. Terima kasih.